Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap selalu bersemangat meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, yo, sudah sarapan belum hari ini? Siapa yang sudah mengerjakan sholat subuh? Nah, tetap jaga sholatnya ya, jangan sampai lupa itu. Dan tetap jaga pula protokol kesehatan agar kalian tetap sehat. So, saatnya belajar matematika. Dan hari ini Ibu akan menerangkan bab baru. Jadi silahkan fokuskan pikiran kamu, siapkan buku dan alat tulisnya. Kita belajar bersama hari ini ya. Terima kasih. Penjumlahan, pecahan, dan pengurangan pecahan. Nah, kemarin kan kamu habis belajar tentang pecahan G, mengubah pecahan menjadi desimal ataupun mengubah pecahan biasa menjadi desimal, menjadi persen dan sebagainya. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan bagaimana caranya menjumlahkan pecahan dan mengurangi pecahan. Oke. Yang pertama adalah kalau penyebutnya sama. Penyebut itu yang mana letaknya? Iya, betul. Penyebut itu letaknya di bagian bawah. Penyebut itu letaknya di bagian bawah ya. Jadi kalau penyebutnya sama, very easy, sangat mudah sekali, sangat mudah. Karena kalian cukup menambahkan atau mengurangi bagian pembilangnya, bagian atasnya. Contoh 2/5 ditambah 1/5. So, jadi tinggal bagian atasnya saja dijumlahkan. 2 ditambahkan 1 sama dengan 3. Kemudian di penyebutnya yaitu 5, karena penyebutnya 5 tinggal ditulis saja 5, selesai. Terus kalau pengurangan 7/5 dikurangi 4/5 ya sama. Nah, jawabannya adalah 3/5 karena 7 dikurangi 4 itu 3, 5 tetap sama, tinggal ditulis saja. Paham nggih? Nah, tapi terkadang ada si jawaban pilihan ganda itu ada yang minta disederhanakan atau diperkecil. Jadi kamu harus mencari pecahan senilainya. Contoh yang D. Silakan fokus ke D. 8/9 dikurangi 5/9 sama dengan, berarti 8 dikurangi 5 adalah 3. Terus penyebutnya 9, berarti tinggal ditulis 9. Lah, ini nanti jawabannya ada yang mungkin sampai sini. Kalau sampai sini gampang nggih. Tapi juga terkadang ada yang minta untuk disederhanakan. Jadi disederhanakan 3/9 itu sama-sama dibagi 3. Atas dibagi 3, di bawah juga dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Jadi jawabannya 1/3. Kalau memang jawabannya sudah ada di pilihan ganda 3/9, ya sudah. Tapi kalau ada soal minta sederhanakan atau yang hasilnya paling sederhana, berarti kamu harus menyederhanakannya terlebih dahulu, gitu nggih? Nah, kalau penyebutnya beda gimana, Bu? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau penyebutnya berbeda, itu kamu harus menyamakan penyebutnya dulu. Jadi syaratnya harus menyamakan penyebutnya. Penyebut yang bawahnya itu harus disamakan dulu. Lah, caranya itu ada yang memakai penyebut yang besar. Kan kalau jumlah atau menambahkan itu ada 2 penyebut. Lah, itu nanti pakai yang besar. Menggunakan faktor ataupun bisa juga dikalikan. Sekarang kita yang pertama dulu memakai penyebut yang besar. Contoh 5/6 ditambah 1/3 sama dengan 5/6 ditambah. Nah, Bu, lah kok itu kok gini-gini. Saya ulang ya, saya ulang. 5/6 ditambah 1/3. Maka, ini kan penyebutnya sudah beda, 6 dengan 3. Berarti langkah awalnya kamu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau misalnya angka yang besar ini bisa dibagi yang kecil, berarti pakailah yang angka besar. 6 dibagi 3 bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Hasilnya 2. Berarti penyebutnya tinggal ditulis yang penyebut besar, yaitu 6. 6-nya ditulis, 6-nya ditulis. 6 tinggal ditulis kan, karena ini sama. Jadi tinggal dipindah saja ke sini.
Terus 6, 3 dikalikan berapa biar hasilnya 6? Oh, ternyata dikalikan 2. 1 dikalikan 2, jawabannya 2. Jadi jawabannya 7/6. Atau kalau dibuat pecahan campuran, 7 dibagi 6 itu 1, sisanya 1/6. Menyebutnya sama nggih, kalau per 6. Oke. Lanjut contoh yang kedua. 1/5 ditambah 1/10. 1/5 ditambah 1/10. 1/5 ditambah 1/10. Yang pecahan penyebut besar adalah 10. Nah, penyebut yang besar adalah 10. 10 dibagi 5 bisa enggak? Oh, ternyata bisa. Berarti kamu tinggal memakai penyebut yang besar, yaitu 10. Nah, 10. 5 dikalikan berapa biar hasilnya 10? Ternyata dikalikan 2. 1 kali 2, tulis di sini 2. 1/10 karena penyebutnya sama, ya tinggal dipindah saja. Tinggal 2 ditambah 1 sama dengan 3. 10 penyebutnya sama. Gitu nggih. Berlaku juga untuk pengurangan. Contohnya 2/5 dikurangi 3/15 sama dengan. Nah, karena ini penyebutnya yang angka besar 15 bisa dibagi 5, berarti pakailah penyebut yang besar, yaitu 15. 15, 5 dikalikan berapa biar hasil 15? Oh, ternyata dikalikan 3. 2 dikalikan 3, jawabannya 6. Nah, ini 3/15 tinggal dipindahkan. 6 dikurangi 3 sama dengan 3, 15-nya sama. Jawabannya 3/15. Lah, ini masih bisa disederhanakan tidak? Kalau masih bisa disederhanakan seperti biasa, atas dengan bawah bisa dibagi angka yang sama. 3/15 sama-sama dibagi 3. Hasilnya 3 bagi 3, 1. 15 dibagi 3, 1. 5. Berarti jawabannya 1/5. Jadi kalau di dalam pilihan ganda sudah ada jawaban 3/15, yaitu disilang saja. Tapi terkadang ada juga yang minta disederhanakan atau pecahan yang paling sederhana. Berarti seperti tadi kamu harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Gitu nggih. Nah, kedua itu menggunakan faktor. Contoh 1/6, 1/6 ditambah 1/4. 6 dengan 4 ini bisa dibagi, atau angka berapa yang bisa dibagi 6 dan 4? Oh, ternyata 12. 12 itu bisa dibagi 6, 12 juga bisa dibagi 4. Berarti pakailah angka 12. Bu, kalau misalnya 6 dikalikan 4 bisa, tapi kan nanti harus diperkecil dahulu. Oke, lanjut. Berarti 12 berarti 6 dikalikan berapa biar hasilnya 12? Ternyata 6 dikalikan 2, hasilnya nanti 1 kalikan 2, 2. Terus 4 dikalikan berapa biar hasilnya 12? Dikalikan 3. 1 dikali 3 berarti 3. Jawabannya tinggal 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh selanjutnya adalah 1/6 dikurangi 1/9. 6 dengan 9 itu faktornya adalah 18. Kenapa kok 18, Bu? Karena 18 itu bisa dibagi 6 dan juga 18 bisa dibagi 9. Ya, contohnya gini. Nah, 18 dibagi 6. 6 dikali berapa biar hasilnya 18? Kalau kamu nggak mudah. Berarti tinggal dikalikan 3. 1 kalikan 3, jawabannya 3. Terus 18. 9 dikali berapa biar hasilnya 18? Oh, ternyata dikalikan 2. Berarti tinggal yang atasnya saja dikalikan. 1 dikali 2, jawabannya 2. Tinggal 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Bawahnya sama, 18. Berarti jawabannya 1/18. Gitu ya.
Yang namanya faktor berarti kedua-duanya bisa dibagi bilangan tersebut. Contohnya 6 dengan 4, faktornya adalah 12. Ternyata 12 itu bisa dibagi 6 dan juga 12 bisa dibagi 4. Sama halnya yang 18. 18 bisa dibagi dengan 9 dan juga bisa dibagi dengan 6. Gitu nggih. Nah, yang ketiga, cara menyamakan penyebut yang paling gampang adalah mengalihkan atau dikalikan. Contohnya sepertiga ditambah seperempat. Sepertiga ditambah seperempat. Tinggal kamu kalikan saja. 3 dengan 4 dikalikan. 3 dengan 4 adalah 12. Berarti tinggal 12. 12. 3 dikali berapa biar hasilnya 12? Oh, ternyata 4. Berarti 1 dikalikan 4. Jawabannya 4. Terus di sini. Nanti kalau sudah ke belakangnya ganti. 4 dikalikan berapa biar hasilnya 12? Oh, ternyata dikalikan 3. Berarti 1 dikali 3 jawabannya 3. Tinggal jumlah 4 ditambah 3 sama dengan 7/12. Gitu ya. Jangan sampai penyebut bawahnya itu dijumlahkan juga. Nanti kamu yang atas juga dijumlah, berarti yang bawah juga dijumlah. Salah ya. Ingat pembilangnya yang dijumlah saja, penyebut tinggal mengikuti, gitu nggih. Nah, lanjut untuk setengah dikurangi sepertiga. 2 dikalikan 3 itu 6. Tinggal ditulis 6 saja. 6. 2 dikalikan berapa biar hasilnya 6? Itu dikalikan 3. 1 kali 3 itu 3. Terus 6 dikalikan 3 dikalikan berapa biar hasilnya 2. Jadi 6. 3 dikalikan berapa biar hasilnya 6. Berarti dikalikan 2. Tinggal 1 dikali 2 jawabannya 2. Ya sudah, tinggal dikurangi saja. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Pernya tetap sama, berarti 1/6. Oke. Itu ya, paling gampang adalah caranya dikalikan. Bu, kalau saya paling gampang penyebutnya itu kalau mau difaktorkan, terserah. Ada 3 jalan. Yang pertama tadi pakai penyebut besar, yang kedua difaktorkan, yang ketiga itu dikalikan. Terserah, mau cara yang bagaimanapun nanti hasilnya akan tetap sama. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau pengurangan dan penjumlahan pada desimal? Desimal ganti sekarang kita belajarnya. Penjumlahan dan pengurangan desimal. Ingat, desimal itu kan ada komanya nggih, ada komanya. Saya tulis di sini, ada komanya. Angka terus ada koma atau 0, berapa dan seterusnya. Lah, itu nanti syaratnya cukup gampang. Letakkan koma itu sejajar. Sejajar itu gimana toh, Bu? Nah, sejajar itu atas dengan bawah letaknya harus sama. Sebagai contoh, 0,63 ditambah 0,2. Caranya, nah, ini yang namanya sejajar. Komanya harus urut. Atas dengan bawah harus sama, gitu nggih. Tinggal saja, Bu, lah kok ini nggak ada angkanya? Lah, tadi soalnya cuma 0,2 kok. Jadi nggak perlu istilahnya. Jadi tidak usah dipikir. Kalau misalnya, Bu, lah kok itu cuma ada 2 angka, kok di atasnya cuma ada 3 angka, dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting letak komanya harus sejajar atau berurutan, gitu nggih. Tinggal saja kamu jumlah seperti biasanya saja. 3 ditambahkan nggak ada, ya 3-nya turun. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Komanya turun, jawabannya 0-nya juga turun. Nah, jawabannya 0,83. Gitu nggih. Lanjut. 0,7 ditambah 0,125. 0,7 ditambah 0,125. Caranya, nah, 0,7 ditambah 0,125. Bu, kok itu sing atas nggak ada angkanya? Biarkan saja, diabaikan saja. Yang penting fokus kamu adalah pada komanya, gitu nggih. 5 karena tidak ada temannya ya ditulis. 2 nggak ada temannya ditulis. 7 tambah 1 8, koma turun dan 0-nya juga turun. Karena 0 ditambah 0 kan
0. Jadi jawabannya 0,825. Paham? Nah, sama halnya dengan 0,25 dikurangi 0,12. Berlaku juga untuk pengurangan loh ya, jangan sampai salah. Pengurangannya itu juga sama, yang penting komanya tetap sejajar, tetap biasa saja. 0,25 dikurangi 0,12, jawabannya 5 dikurangi 2 itu 3, 2 dikurangi 1 itu 1. Komanya turun, 0 dikurangi 0 ya 0, tinggal ditulis saja 0,13. Sip. Terus sekarang yang terakhir, 0,7 dikurangi 0,12. 0,7 dikurangi 0,12. Nah, caranya karena angka di bagian atas itu jumlahnya lebih sedikit daripada angka yang di bawah, tinggal ditambahkan 0 saja. Jadi kamu biar gampang hitungnya, karena 0,70 dengan 0,7 itu sama, saudara kembar. Jadi biar kamu memudahkan, kalau angka bagian atasnya itu jumlahnya lebih sedikit dan yang di bawah itu lebih banyak, maka cukup diberikan 0. Jadi 0,70 dikurangi 0,12. Seperti biasa, 0 dikurangi 2 kan tidak bisa, pinjam depan. Berarti 6, 7 dikurangi 1 masih 6. Terus ini 3, 1, 10. 10 dikurangi 2 jawabannya 8. 6 dikurangi 1, 5. 0 dikurangi 0 ya tetap 0. Komanya jangan sampai lupa. Nah, itu tadi penjelasan Bu Guru untuk materi kita yang terbaru. Semoga kalian paham nggih. Kalau nanti sekiranya ada pertanyaan, silahkan WhatsApp Ibu. Boleh, nanti akan dengan senang hati akan Ibu jawab. Dan hari ini tidak ada tugas, jadi kalian cukup mencatat saja dan mengulangi lagi belajar yang sudah diterangkan Bu Guru tadi. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.